Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali kita dapat ibadah bersama-sama, rumah masing-masing. Dan secara khusus di minggu ini kita sedang atau akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dalam ibadah kita di hari ini pun kita akan renungkan betapa Allah menyertai bangsa ini, memberkati bangsa ini dalam segala problemanya. Kita tahu saat ini kita masih menjalani masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit bagi kita lewati. Tetapi dengan iman dan percaya yang sungguh kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk tidak memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dengan menaikkan lagu dari KPPK nomor 15. Bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita naikkan lagu. Biarlah nama Tuhan yang kita agungkan, muliakan, pujilah Engkau ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita bersatu.
Ibadah pagi ini dikuduskan dan ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, banyak hal yang sesungguhnya membuat kita bangga dan cinta kepada Indonesia, negara kita. Kekayaan alamnya, keragaman suku-sukunya, berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia ini. Sesungguhnya itu membuat kita berbeda dibanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Dan secara khusus, kita juga lahir dan dibesarkan di negara Indonesia ini. Lalu, apakah kehadiran kita di negara kita memberikan dampak di lingkungan sekitar kita? 1 minggu yang lalu tanggal 2 Agustus, putri-putri dari Sulawesi, itu Gracia Poli dan Ani, telah memberikan 1 medali emas yang membanggakan kita ya dari Olimpiade Tokyo. Dan apa yang mereka lakukan adalah dari jerih lelah mereka dan mereka menghasilkan suatu medali. Hal yang membanggakan. Dan kita, apapun yang kita lakukan sebetulnya juga dapat membanggakan negara kita. Apabila kita memberikan segenap kemampuan kita dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam sebagai pelajar, dalam kita belajar setiap hari. Kiranya apapun yang kita lakukan boleh muliakan nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Biarlah kebanggaan kita akan Indonesia terus tumbuh dan semakin kuat. Apapun yang terjadi dan sesungguhnya inilah negara kita, Indonesia. Tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari Tuhan, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air Indonesia. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita Sang Pencipta, kita berada di dalam Indonesia. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, aku puja, aku kasihi. Tenagaku bahkan jiwaku kepadamu rela ku beri. Sungguh kita bangga ada di tanah air Indonesia ini. Kita bangga, kita punya Allah yang hidup, Allah Tritunggal. Saya
mengajak kita semua untuk berdiri dan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita juga memanjatkan doa-doa syafaat kita secara khusus bagi Indonesia. Syukur untuk kemerdekaan ke-76 yang kita rayakan di tahun ini. Dan kita juga mengingat apa yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 7. Demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Apabila Yeremia diminta Tuhan untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan, berikan yang terbaik yang kita miliki dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam apapun yang kita lakukan di tengah keluarga kita. Disitulah kesejahteraan Allah akan anugerahkan juga kita, lingkungan sekitar kita. Kita akan berdoa dan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Doa untuk Indonesia. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan ke seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Mari kita doakan agar Tuhan berkarya di tengah negara ini. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, akan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati tundukkan kepala kita. Oleh anugerah-Mu Bapa, pagi ini kembali kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Secara khusus untuk hari kemerdekaan negeri kami, bangsa Indonesia yang ke-76, kami dapat peringati bersama-sama. Bapa, oleh pertolongan-Mu lah pemerintah kami dapat menjalankan tugas pemerintah dengan baik. Itu sebabnya kami terus mempertaruhkan kepada Tuhan. Karuniakan hikmat, anugerahkan kebijaksanaan di tengah menghadapi berbagai situasi yang sementara dialami bangsa kami, Tuhan. Apalagi di tengah pandemi COVID yang terus berlangsung, kami tetap memohon, biarlah setiap pemimpin kami, baik yang ada di pusat, yang ada di daerah-daerah, makin berkomitmen untuk memajukan negeri ini. Bahkan Bapa, di tengah kondisi yang sedang kami alami, berbagai upaya usaha yang sementara dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah semua upaya usaha untuk vaksinasi di seluruh tanah air dapat berlangsung dengan baik. Seluruh upaya membatasi peningkatan orang-orang yang mengalami paparan virus COVID juga dapat dikendalikan di tiap daerah di Indonesia, sehingga suasana lebih baik, aman. Bapa, kami tetap percaya apa yang menjadi harapan kami di tengah hidup di negeri kami tetap ada dalam keadaan aman damai, sehingga seluruh aktivitas kehidupan yang kami jalani selaku warga masyarakat negeri ini akan tetap kami boleh alami, rasakan. Itu sebabnya hari ini hamba mau menyerahkan Tuhan, karuniakan pemerintah daerah kami, Provinsi Sulawesi Selatan, hikmat bijaksana dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Teristimewa memperhatikan seluruh keadaan masyarakat yang ada, apalagi di tengah pandemi ini. Biarlah upaya usaha yang dilakukan pemerintah boleh dapat dirasakan, dialami langsung oleh setiap warga masyarakat, sehingga suasana aman damai benar-benar dialami. Terima kasih pula Tuhan untuk bahagian kami, gereja Tuhan yang ada di Makassar. Kami boleh bersama mendukung semua upaya usaha yang sementara dilakukan, dan biarlah apa yang terbaik dapat dialami. Tuhan sertai berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam aktivitas di tengah tugas pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan melalui instansi pemerintah di negeri ini. Biarlah mereka semuanya dapat menjalani tugas dengan setia, dan melalui setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan membuat berhasil. Bapa, kami pun tidak lupa mendoakan untuk segala hal yang diperlukan, dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang ada di negeri ini, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Biarlah semua hal yang diperlukan Tuhan memberi yang terbaik. Bapa, pagi ini kami semua di saat memperingati kemerdekaan negeri kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong sehingga mulai kebenaran Allah kami semua diberkati. Bapa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang dialami setiap jemaat. Kami bersyukur untuk ulang tahun beberapa jemaat di minggu yang lalu. Demikian pada minggu ini, karuniakan sukacita damai sejahtera, sehingga dalam seluruh kehidupan mereka terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita nyanyikan hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan membaca bacaan pertama. Bacaan bertanggapan nomor 47, lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Saat ini kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Bapak Ibu dapat melakukan transfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Bapak Ibu, ataupun juga mungkin yang Bapak Ibu bisa langsung datang ke pastori juga dapat memberikan persembahannya ke sana. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 337. Kita tidak bersyukur. Air kaya dan subur, perutnya luas, adalah Apa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada tahun ini dan khususnya minggu ini kami akan merayakan kemerdekaan RI ke-76. Tuhan telah menyertai perjalanan bangsa ini sedemikian jauh dalam segala hal yang terjadi. Bahkan di tengah pandemi seperti ini pun kami mengimani keberadaan Allah yang terus menyertai kehidupan bangsa ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Dan terlebih kami juga bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ungkapan syukur kami boleh kami naikkan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya dapat dipergunakan bagi pelayanan, bagi gerejamu secara khusus di Pospei Tanjung Bunga ini. Dan biarlah seluruh kehidupan kami pun menjadi alat Tuhan ketika kami bekerja, ketika kami belajar, ketika kami melakukan keseharian kami, ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami. Nama Kristus sajalah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan berbicara mengenai kemerdekaan. Bagi kita orang Kristen, kemerdekaan kita berada di dalam tangan Yesus Kristus. Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan itulah yang kita percayai dalam iman kita. Dan saat ini biarlah perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Maestri Madila juga akan semakin menguatkan iman kita sebagai orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, hidup di dalam negara Indonesia yang juga telah merdeka. Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita simak perenungan firman Tuhan dan siapkan terlebih dahulu hati kita melalui pujian dari KPPK 144, Firman Hidup. Firman Halik semesta, ajar firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajar firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra Mulia, ajaib firman. Firman Putra mulia, ajar firman hidup, menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Bait yang ketiga, beritakanlah Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup yang beri damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib,
Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami telah siap membaca merenungkan firman-Mu ya Allah. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kehendak dan kebenaran Allah akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Kami siap mendengar kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bagian firman Tuhan pagi ini saya baca dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan masih memberitakan siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar melalui tema ini, satu kehidupan di mana kita mengalami kemerdekaan yang membebaskan. Saudara, tentunya kita bersyukur di tahun ini 2021 karena kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. Artinya satu sukacita besar bagi bangsa kita, Bapak Ibu. Kurang lebih selama 350 tahun kita dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Nah, waktu yang cukup lama sehingga nenek moyang kita dan para pejuang-pejuang yang telah merasakan penindasan, mengalami penderitaan, bahkan mengeluarkan darah untuk menyatakan semangat dan slogan merdeka atau mati. Saudara, itu sebabnya kita bersyukur di tanggal 17 Agustus 1945 tokoh negara melalui Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa. Dan bukankah hari ini bangsa kita Indonesia masih ada dalam keadaan bebas, dapat terus membangun, sekalipun ada di tengah suasana pandemi, bukan Bapak Ibu? Bahkan juga hari ini
saat Bapak Ibu bersama keluarga, bukankah merasakan suasana yang aman dan damai saat sedang beribadah ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing saat ini. Bagaimanapun keadaan kita ketika kita ada dalam rangkaian memperingati kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana hidup kita? Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan di ayat yang pertama dari Galatia pasal 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudaraku, pernyataan Kristus telah memerdekakan kita, inilah yang menjadi bahagian yang kiranya mengarahkan, menuntun setiap kita untuk sungguh-sungguh selalu hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan telah karuniakan. Maksudnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur, saudaraku, telah membawa Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan dosa, saudaraku. Yang memberi kita sebuah fakta yang begitu konkret, darahnya yang tercurah di salib telah membersihkan setiap kita yang percaya dari penjajahan dosa. Kebangkitan melalui karya yang sudah dinyatakannya, itulah yang mengalahkan kuasa maut, dan maut tidak lagi berkuasa bagi setiap kita yang percaya. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memahami bagaimana kemerdekaan yang membebaskan itu berarti Bapak Ibu bahwa orang Kristen, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, bahkan hidup bagi Kristus, adalah orang yang sungguh-sungguh bebas merdeka secara rohani, saudaraku. Dalam arti, saudara dan saya sedang sungguh mengalami merdeka dari kutuk dosa, merdeka dari maut, merdeka dari iblis, bahkan merdeka dari melakukan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Dalam bagian firman Tuhan ini tentunya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah kita hidup dalam memperingati kemerdekaan kita, bagaimana kaitannya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan bagaimana sesungguhnya kita hidup? Saudara, Paulus ketika menjalani seluruh pelayanannya, ia mengalami tantangan daripada pengikut Yahudi karena mereka salah di dalam memahami akan keselamatan oleh kasih karunia Allah. Dan saudaraku, ini membawa dampak yang besar bagi kita pun yang hidup di zaman ini ketika kita tidak memahaminya. Hari ini, di saat kita belajar dari kebenaran ini, bahwa Kristus telah memerdekakan kita, mau menyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, keselamatan oleh kasih karunia, itulah menjadi keselamatan yang menyelamatkan kita, menjadi kemerdekaan yang memberi pembebasan bagi kita. Dan saudaraku, ini menolong kita mau menyatakan bahwa kemerdekaan yang kita alami tidak berarti
bahwa kita bebas untuk tidak bertanggung jawab terhadap dosa, saudaraku. Kemerdekaan yang saudara dan saya miliki saat ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab lagi terhadap tingkah laku kita. Saudara, kedua hal ini penting untuk kita jalani, alami, karena ini berkaitan dengan realitas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Makanya, saudaraku, sejak Kristus membebaskan Bapak, Ibu, dan saya dari kebebasan, dan saudara dan saya mengalami kemerdekaan, maka kita selaku orang-orang yang hidup di dalamnya harus tetap konsisten hidup di tengah kita menikmati, mengalami kemerdekaan. Kristus sudah mati, saudaraku, karena ketidaktaatan kita. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita harus fokus. Mari kita melihat bagaimana sesungguhnya kita hidup. Saudara, paling tidak pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah bagaimana kita memelihara kemerdekaan yang membebaskan kita yang telah dikaruniakan oleh Kristus. Boleh dengan ungkapan yang sederhana Bapak Ibu, bagaimana kita memelihara kebebasan sejati di dalam Kristus itu. Saudara, yang pertama, kalau kita mau sungguh-sungguh memelihara kebebasan sejati di dalam Kristus yang saudara dan saya telah miliki, itu berarti saudara dan saya yang pertama harus tetap berdiri teguh di dalam Kristus dan di dalam kebenaran Tuhan. Apa maknanya, Bapak Ibu? Sekali lagi, karena kita telah dimerdekakan Kristus, itu sebabnya kita harus terus berdiri teguh, saudaraku. Saudara, saya ingin mengingatkan kita di tengah kondisi yang kita hidupi, alami dalam pandemi saat ini. Ada banyak hal mungkin yang sedang terjadi dan kita alami, baik hal-hal yang menakutkan, demikian juga yang baik mungkin di dalamnya kita juga rasakan. Tetapi Bapak Ibu, dari kondisi keadaan yang ada dan itu berdampak terus hingga saat ini, maka saya percaya Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita akan hadapi juga menyangkut iman dan kaitannya dengan hidup kita. yakni adanya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang muncul sebagai dampak dari hal ini. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat 24. Saudara, dalam budaya Yahudi, mereka memahami sunat, saudaraku. Paulus mau menegaskan kepada mereka menyangkut bagaimana mereka menghadapi kondisi keadaan bahwa hidup mereka sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara, orang-orang Yahudi memahami bahwa kalau mereka dapat menikmati keselamatan itu berarti mereka harus melakukan secara sempurna hukum Taurat, saudaraku. Tetapi Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang sempurna itu hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Itu hanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita meresponinya di dalam iman kepada Kristus. Tetapi saudaraku, Paulus lebih detail mau mengkaitkannya dengan ungkapan paham dari orang-orang Yahudi ini tentang sunat. Bahwa Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus dan kamu telah kehilangan kasih karunia. Dengan ungkapan ini, saudaraku, secara sederhana, Paulus menegaskan bahwa sunat berarti lepas dari Kristus. Dibenarkan oleh hukum menyebabkan kehilangan kasih karunia. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang juga mengingatkan kepada saudara dan saya saat ini.
bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus yang sudah memerdekakan kita, mari kita tetap teguh di dalamnya. Mari kita tetap berdiri sungguh-sungguh untuk hidup dan melakukan setiap kehendak, setiap kebenaran, tiap apa yang Yesus nyatakan. Dan melalui kehidupannya kita boleh menyaksikan dan meneladaninya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita menjadi orang percaya yang tetap teguh berdiri dan berserah kepada Tuhan, bahkan ketika kita menggantungkan diri pada kuasa Roh Kudus, kita tidak menyangkal hukum Allah atau kita tidak memberontak terhadap hukum itu. Sebaliknya hukum itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita melalui kesetiaan ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh untuk tetap hidup di dalam Kristus, dan kita sungguh setia menjalani hidup dengan melakukan kehendak kebenaran Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, agar kita tetap dapat memelihara kebebasan sejati di dalam Kristus yang kita miliki, maka jangan mau lagi hidup di dalam kuk perhambaan. Saudara, bagian C dari pasal 5 ayat 1, firman-Nya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Paulus lebih detail mau mengungkapkan akan kebenaran ini berhubungan dengan bagaimana kasih karunia Allah itu sesungguhnya. Saudara, Paulus memperingati bahaya dari kehilangan kasih karunia dan mau menjelaskan kebenaran ini bagi Bapak, Ibu, dan saya yang hidup dan percaya kepada Kristus. Ayat 5 menegaskan kepada kita, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran ini Bapak Ibu mau meneguhkan kita sekalian sesungguhnya bahwa apa yang kita nantikan adalah harapan dari pembenaran untuk keselamatan yang akan kita terima dan kita alami, saudaraku. Bahwa kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk itu. Tetapi kita menantikan kebenaran dengan keyakinan bahwa karena iman, Bapak Ibu yang percaya kepada penderitaan Kristus, kita sungguh-sungguh dapat mengalami kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini yang paling penting bagi kita ketika kita memiliki iman yang sungguh serius untuk tetap hidup di dalam Kristus. Tidak lagi kita mau diperhambahkan oleh dosa. Saudara, perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Paulus menegur guru palsu. Apa yang diungkapkan, saudaraku, oleh Paulus? Paulus sungguh-sungguh mau menyatakan kepada mereka bahwa kalau Paulus sungguh-sungguh memberitakan Kristus dan salib, maka mereka guru palsu, mereka memberitakan sunat. Nah saudara, dalam memberitakan sunat, bahwa sunat dengan mengatakan kepada orang-orang berdosa dan mereka dapat menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik, saudaraku. Sedangkan penderitaan Kristus mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan hal itu hanya ada di dalam Kristus melalui salib. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini merampungkan, menegaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya
kasih karunia Allah yang sempurna menjadi bahagian kita. Itu sebabnya hari ini kebenaran ini mengingatkan dan membuat kita memahami kematian, kebangkitan Kristus berlaku bagi saudara, maka sunat tidak lagi memiliki nilai rohani. Sunat hanya sekedar pengarahan tubuh, dan itu sebabnya Paulus mengharapkan guru-guru palsu itu, saudaraku, mengebirikan dirinya supaya mereka tidak lagi melahirkan anak-anak perhambaan. Dan kita diingatkan, jangan lagi hidup dalam kuk perhambaan. Yang terakhir, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh bebas di dalam Kristus, maka saudara dan saya dituntut untuk melayani orang lain dalam kasih. Saudara, wujud hidup kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan mengalami kebebasan adalah ketika kita memiliki hati yang peka untuk hidup mengasihi saudara kekasih kita dan kita melayani setiap mereka. Saudara, perhatikan ungkapan Rasul Paulus, sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang mau mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa fokus utama di dalam kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus, yang sudah dibebaskan dari dosa, adalah menunjukkan wujud kasih kita. Sebagaimana Kristus yang sudah mengasihi kita, yang harusnya mengalami penghukuman akan dosa, tetapi melayani hidup ibu bapak dan saya, menyelamatkan kita, maka kita pun sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari dosa, maka kita harus mengarahkan diri kita fokus untuk melayani saudara-saudara kekasih kita. Saudara, ini adalah satu bagian yang mau mengarahkan tingkah laku hidup saudara dan saya memiliki perhatian kepada orang lain, memiliki kasih kepada saudara-saudara kekasih kita. Karena itu mari melalui bagian ini kita tetap hidup menjadi orang Kristen yang hidup bagi Kristus, yang betul-betul bebas merdeka secara rohani, dan kita dapat melakukan tuntutan untuk terus mempertahankan kebebasan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Maukah kita masing-masing menjalani kehidupan kita di dalam disiplin rohani, di dalam kita melakukan kemerdekaan yang sudah Tuhan karuniakan untuk memuliakan, untuk meninggikan, dan untuk terus hidup bermakna bagi Tuhan. Mari kita melakukannya dengan setia, kita mengerjakan setiap kehendaknya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran hari ini lagi yang tetap mengarahkan, menuntun kami untuk kami hidup meresponi karya kemerdekaan yang sudah membebaskan kami dari hukuman dosa, hukuman iblis, hukuman maut. Dan kami sungguh dituntun, kami sungguh selalu diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap meresponi akan karya Kristus bagi diri kami. Kiranya Tuhan terus meneguhkan, memampukan kami untuk tetap mampu berdiri teguh di dalam kehendak dan kuasa Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan juga menolong kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kuk perhambaan, terus terpikat hidup bagi dosa, tetapi kami terus hidup di dalam kehendak dan kebenaran Allah, serta tolong mampukan kami supaya kami dapat melayani saudara-saudara kekasih kami di tengah menghadapi situasi apapun,
karena melalui perhatian dan kasih kepada saudara-saudara kekasih, kami sungguh mau mewujudkan hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong bangsa negeri kami, pemerintah kami, sehingga tetap berada dalam suasana aman damai. Berdoa bersyukur, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini dengan berdiri. Mari kita agungkan Tuhan, nyanyian pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai saat teduh. Ya Bapak Ibu bersyukur hari ini kita boleh memperingati kemerdekaan negeri kita yang ke-76. Dan mari kita bersama-sama mendukung pemerintah kita dalam doa-doa kita untuk semua hal yang sedang dihadapi, bahkan semua hal yang diupayakan untuk kebaikan negeri ini. Biarlah melalui kemerdekaan tahun ini ada banyak perubahan-perubahan yang baik boleh dialami. Bapak Ibu, mari kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga kita tetap kuat sehat. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.